Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali mempersekutukan kita melalui saat teduh pagi ini. Dengan rehat edisi Jumat 3 Juli 2020. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini, Tuhan mempersekutukan kami untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus tolong kami, urapi kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami dan mengerti apa makna dari firman Tuhan, untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami, sebagai suluh dan pedoman mengarungi kehidupan anugerah Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, ampuni dosa dan keterbatasan kami, dan bersabdalah, kami siap mendengar di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Amin. Dari perikop Roma pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12, disimpulkan dalam satu tema, tujuan hukum Taurat. Patunna sukaran aluk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan jika dalam suatu persidangan gerejawi yang besar, seperti sidang Sinode Am, lalu tidak ada tata tertib persidangan. Peserta akan seenaknya berbicara, bebas keluar masuk ruangan sidang, bahkan mengambil keputusan sangat sulit karena tidak ada aturan yang mengikat. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Taurat itu dosa? Apakah baik dan benar? Paulus menjelaskan bahwa bukanlah dosa, melainkan olehnya seseorang dapat mengenal dosa. Ayat 7-8 bacaan kita. Tetapi ketika perintah atau aturan itu dibuat, maka dalam diri seseorang lahirlah keinginan-keinginan. Artinya, seseorang bebas untuk melakukan apa yang ia mau. Karena sejak aturan itu diadakan, seseorang belum tahu yang dilakukan itu benar atau tidak. Paulus menyebutnya dosa itu mati, ayat 8 bacaan kita. Ketika ada aturan hukum Taurat, maka dosa itu menjadi hidup. Karena adanya hukum Taurat, seseorang sadar bahwa yang dilakukan selama ini adalah dosa, ataupun sebaliknya, bahwa yang dilakukan selama ini ternyata sudah benar. Setelah itu, tidak ada lagi kebebasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Semuanya harus berdasarkan aturan, dan itulah yang dimaksudkan Paulus bahwa dari Taurat itu aku mati. Ayat 10. Paulus menyimpulkan bahwa perintah hukum Taurat itu baik dan benar karena menuntun
seseorang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari uraian Paulus tersebut, kita disadarkan bahwa betapa pentingnya hukum Taurat dan firman Tuhan dihidupi dengan kesungguhan hati, agar hidup keimanan kita semakin memuliakan Allah dan menyerupai karakter Kristus, dan tidak terikat dengan kewajiban menjalankan hukum Taurat seperti orang Yahudi. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Bapa di surga. Kasih-Mu boleh kami nikmati dalam saat teduh pagi ini. Melalui firman-Mu Tuhan, kami diingatkan untuk senantiasa menghidupi firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga itu menjadi pedoman kami untuk semakin dekat kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Semakin mewujudkan apa yang Tuhan inginkan dan perintahkan dalam kehidupan ini. Ya Bapa, Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga kami mampu melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan yang akan terus menuntun kami menapaki hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Khususnya hari ini dalam perjuangan kehidupan kami. Tuntun dan arahkan kami Tuhan, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan, usaha, rencana-rencana dan pelayanan-pelayanan kami. Sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Membuahkan hasil di tengah-tengah hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Dimanapun mereka berada, di dalam segala aktivitas mereka Tuhan, tuntun mereka, arahkan mereka, karuniakan selalu kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan bagi mereka. Dan kiranya mereka senantiasa sukses dan berhasil. Ajar kami untuk senantiasa Tuhan saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan jemaat-Mu, jemaat Efrata. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan majelis gereja-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pengurus organisasi intragerejawi. Dan pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati mereka semua dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan, dalam pekerjaan mereka. Tuntun mereka, arahkan mereka, sehingga mereka semua tetap berjalan pada kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat ke depan Tuhan, campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Teristimewa Tuhan, ibadah hari Minggu yang akan dilaksanakan nanti Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga kami semua boleh melakukannya dengan baik, meresponi dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan jemaat Tuhan yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang lalai, ingatkan. Jemaat Tuhan yang berduka, hiburkan dan kuatkan mereka. Jemaat Tuhan yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Tuntun kami terus Tuhan, mampukan kami untuk tetap saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, khususnya Kota Bontang yang kami cintai ini. Kiranya tetap aman, tentram, dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tuntun kami menjalani masa new normal. Biarlah kami boleh menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan berperkaralah di dalam pandemi COVID-19 ini. Pulihkan kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan kota kami, Kota Bontang, dari COVID-19. Atasi Tuhan COVID-19 ini sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih,
Beri kesabaran bagi kami menanti pemulihan Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memberkati kami, menopang kami sepanjang hari ini. Dalam perjuangan kami menjalani kehidupan ini. Biarlah kami boleh memaknainya, menjalaninya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan biarlah di dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan, Engkaulah yang senantiasa kami puji dan muliakan. Iya Tuhan, ampuni dosa dan keterbatasan kami, sahuti kami, karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.